problem ekologis, problem ruang hidup itu adalah problem politis. Nah, itu yang tidak bisa kita bantah. Nah, kalau kita mengikuti perkembangannya sejak Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian pengesahan Undang-Undang Minerba. Nah, itu adalah regulasi-regulasi yang sebenarnya untuk memuluskan sirkuit-sirkuit kapital untuk masuk ke daerah. Kalau semacam karpet merah memanggil para pemodal ya. Salah satu regulasi di daerah yang bisa kita lihat untuk untuk membuktikan soal ini sebenarnya misalkan satunya di RT RW. Nah, di Sumeneb itu sudah berubah RT RW-nya. Dulu itu di RT RW itu ada sekitar 1.300 hektar. Ini yang belum direvisi ya. Yang diperuntukkan untuk tambak udang. Dan itu di luar pengetahuan publik. Nah, tahun kemarin undang-undang Perda RT RW ini direvisi. Nah, salah satu kemarin kita bisa melihat ya ada gerakan kayu pesantren yang menolak tambang fosfat. Tambang fosfat itu adalah pertambangan di wilayah batuan. Perbatuan maksudnya, bukan batuan tempat. Nah, jadi dalam Undang-Undang Minerba itu jadi kayak galian C. Nah, itu nomenklaturnya berubah, bukan lagi galian C menjadi tambang batuan. Nah, salah satu jenis yang lain itu adalah tambang fosfat. Nah, tambang fosfat itu kalau kita ngecek kemarin di offshore Madura, teman-teman itu pernah men-tracking ada 12 tambang fosfat yang izinnya sudah masuk ke Kementerian SDM. Teman-teman bisa cek di OneMap SDM itu ada ya. Nah, jadi ada yang sudah beroperasi bahkan. Nah, dulu waktu ada gejolak penolakan itu para pemangku kebijakan, pemerintah dan dewan di Sumeneb itu sepakat untuk menghentikan, untuk berpihak kepada kita. Nah, sebelah parpol itu mendukung gerakan untuk menolak tambang fosfat. Nah, tetapi ternyata Perda RT RW yang kemarin, saya dan teman-teman LMSDA itu pernah ke DPRD untuk menolak pengesahan Perda RT RW itu, karena dalam Perda RT RW yang baru ini ternyata masih ada tambang fosfat. Hanya saja dalam Perda RT RW yang baru ini bukan bernama tambang fosfat, tapi bernama tambang mineral. Nah, tambang mineral itu kalau di breakdown sebenarnya adalah tambang fosfat juga. Nah, artinya ini adalah situasi yang hari ini kita hadapi. Artinya persoalan-persoalan lingkungan, persoalan-persoalan ruang hidup, persoalan-persoalan agraria itu tidak bisa hanya kita hadapi dengan satu kelompok atau dua kelompok saja ya. Karena kembali dengan apa yang saya sampaikan tadi, masalah agraria itu adalah masalah politis. Ada banyak kepentingan di situ. Ada kekuasaan yang bermain di situ. Ada kekuasaan kecil yang bermain, yang mengambil keuntungan di situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai oligarki. Yang hari ini mengacak-ngacak demokrasi kita, yang hari ini mengacak-ngacak sumber daya alam kita, yang hari ini mengacak-ngacak seluruh tatanan masyarakat sipil kita. Saya suka ada satu profesor namanya Prof. Winters ya. Saya menarik sekali, dia mengatakan oligarki itu sebagai the wealth defense industri untuk mempertahankan kekayaan. Jadi kekuatan politik oligarki itu, kekuasaan itu hanya alat yang digunakan untuk mengkooptasi, untuk untuk ya seperti yang tadi saya sampaikan, menggelar karpet merah para pemodal-pemodal agar
agar bermistis di daerahnya. Makanya di mana-mana saya selalu mengilustrasikan bahwa gambaran masyarakat hari ini itu seperti segitiga terbalik. Nah, dua siku di atas itu ada kekuasaan, ada pemilik modal. Di paling bawah itu adalah rakyat. Nah, artinya rakyat ini sendirian sekarang. Jadi dua siku di atas antara kekuasaan dan pemodal itu, nah ini yang sedang berkuasa. Yang ironinya justru mereka menggunakan kekuasaan ini bukan untuk kita, tapi untuk yang tadi itu, untuk kekayaan kelompok-kelompok tertentu. Nah, makanya jadi masalah agraria itu masalah yang sangat elit menurut saya, karena melibatkan banyak pihak. Bayangkan, kekuasaan itu punya segalanya, punya undang-undang untuk melegalkan sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan, bisa punya aparat yang bisa menggebukin mahasiswa kalau demo. Nah, rakyat punya apa? Ya punya cangkur. Nah, makanya gerakan rakyat ini yang perlu kita jahit sebenarnya untuk membangun kekuatan bersama, kesadaran bersama bahwa kita kalau bersatu bisa merebut kembali kedaulatan kita. Nah, karena tadi seperti yang saya sampaikan, sistem politik oligarki ini dia hanya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, ya, untuk kepentingannya. Makanya dalam dalam media politik itu atau seksi kilas kita nonton semua soal itu, bagaimana kekuasaan di situ dan pengusaha bersatu untuk menentukan siapa pemimpin. Artinya masalah-masalah yang hari ini kita hadapi, apa yang terjadi di hadapan kita, masalah-masalah agraria ini bukan lahir dari ruang yang kosong. Jadi ada banyak kepentingan di situ yang beroperasi. Nah, saya kira generasi kita harus sudah melek ke arah ini, karena ya tidak ada generasi lagi yang bisa kita harapkan selain Gen Z ini untuk bersama-sama membangun kesadaran ini. Makanya teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis di wilayah-wilayah gerakan, nah ini kita harus sama-sama membangun kesadaran ini bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang besar. Dulu kita berhadapan dengan penjajah di luar. Nah, sekarang itu penjajah itu ada di hadapan kita sendiri. Makanya saya sering mengatakan bahwa penjajahan yang paling luar biasa itu bukan ketika kita tahu bahwa kita sedang dijajah. Justru penjajahan yang paling berhasil itu saat kita tidak tahu bahwa kita sedang dijajah. Makanya ruang-ruang diskusi seperti ini saya kira menjadi medium politis, ya, politis dan diartikan liar. Menurut politis dalam pemahaman saya, maksudnya pengetahuan untuk membangun wacana-wacana atau gagasan-gagasan bahwa sistem politik kita, ekosistem politik kita hari ini tidak baik-baik saja, gitu. Nah, makanya para ilmuwan atau sosiolog sekarang itu menyebut demokrasi itu sebagai liberal democracy atau demokrasi semu, ya. Bajunya demokrasi, tapi yang dilakukan justru otoritarianisme. Hal itu bisa kita lihat misalkan, ya, ketika banyak suara-suara atau aspirasi-aspirasi masyarakat sipil yang tidak didengarkan, terus kemudian kriminalisasi aktivis lingkungan hidup yang memang perjuangkan tanahnya sendiri, atau banyak aktivis yang digebukin aparat, itu bisa kita cari di sosial media itu sangat banyak sekali.
Artinya kita memang situasi yang kita hadapi itu memang tidak kecil. Makanya dari tempat ke tempat yang lain, antara Madura atau Sumeneb, dari tempat yang lain, beberapa teman-teman sekarang itu menggalang jejaring untuk bersatu untuk melawan situasi ini. Karena ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu atau dua orang, butuh nafas yang panjang untuk melakukan perlawanan pada rezim yang hari ini berkuasa. Nah, makanya di banyak tempat saya menyampaikan bahwa kita perlu konkret untuk mengartikan hubul waton dengan iman. Al-waton itu apa maksudnya? Tidak usah mengawang-awang bangsa dan semacamnya. Menurut saya kita harus memikirkan al-waton itu adalah bumi yang kita bijaki ini, tempat yang kita duduki ini. Bagaimana kita bisa mengaku cinta bangsa dan tanah air sementara misalkan sebagian masjid kita sudah habis misalnya. Bagaimana kita menyebut kita sebagai nasionalisme kalau kita justru membiarkan problem-problem lingkungan hidup ini tetap masif berlangsung di mana-mana. Nah, saya kira ini penting untuk menjadi refleksi kita bersama agar seperti di awal yang saya sampaikan, kita tahu bahwa bagaimana dunia hari ini bekerja. Bagaimana hari ini dunia dikuasai oleh kapitalisme. Makanya 2023 kemarin salah satu feminis radikal, Nancy Fraser itu menulis buku yang sangat menarik namanya Cannibal Capitalism. Jadi kapitalisme itu seperti kanibal, melahap demokrasi kita, melahap alam kita, melahap kebijakan kita, jadi semuanya. Nah, artinya kita perlu berembuk, maksudnya adalah membangun kesadaran bersama untuk menelanjangi tentang dunia yang hari ini bergerak di hadapan kita. Karena saya kira itu penting sebagai bekal kita, terutama Gen Z ya, agar bisa intervensi dalam agenda-agenda politis yang menurut saya setiap menit dan setiap detik berlangsung. Jadi saja sebagai umat kawal dari saya, kita bisa perpanjang diskusi-diskusi ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Mas Roy. Gimana teman-teman di sini semuanya Gen Z atau ada yang Gen A? Gak ada ya. Mudah-mudahan semua. Kelihatannya juga pada live gitu-gitu ya. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kak Roy tadi bahwa demokrasi, saya mengutip dari Kak Roy ya, demokrasi bukan kebebasan yang diberikan untuk kebebasan masyarakat sipil, tetapi bagaimana kebebasan penguasa untuk mengatak-atik kita semua begitu. Nah, mungkin selanjutnya biar pembahasan lebih menarik lagi, saya akan mungkin meminta Kiai Dardono terlebih dahulu untuk menyampaikan tentang tema pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang hadir pada malam ini. Kita sama Pak Daman, sama Pak Roy,